sahabat saya Bapak Kiai Lu'lu'il Maknun, SPD MPDI ya, atau MAG, MPD aja. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Rustadi, sahabat saya, Ustadz War'an. Pak Ustadz War'an yang mana? Oh ya, Abah War'an. Semoga beliau sehat, panjang umur, amin. Yang saya hormati Bapak Rasman. Yang mana Pak Rasman? Ya, Pak Rasman, orang tua kita Abah Rasman, yang sama-sama kita banggakan qori kita Ustadz Ahmad Darwis ya. Darwis apa Darwi? Darwis. Ini S-nya digabung sama SPD-nya soalnya. SPDI. Ustadz Ahmad Darwis ini punya kelebihan. Orangnya manis banget ya. Manis-manis sebuah manggis. Manis benar. Ya, kalau saya ketemu Ustadz Ahmad Darwis, manisnya itu yang luar biasa. Selanjutnya yang saya hormati para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak Ketua Lingkungan yang hadir, Ketua RT yang juga hadir, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah peringatan Maulid Nabi. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya agak masuk angin. Ini loadingnya lagi lambat ini. Makanya saya minum tolak angin itu. Karena tadi malam acara pengajian akbar terlalu larut malam. Belum puas tidur, tadi sudah berangkat ceramah ke Bea Cukai Panjang. Belum sempat sarapan. Sampai rumah langsung masuk angin. Dan baru berangkat sekarang. Tapi mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kesehatan. Allahumma amin. Hari ini kita maulid. Biasanya maulid ini ada kembang telurnya. Ini, oh ada di luar ya, ada ya. Kirain tidak ada. Karena maulid ini enggak ketang telur satu butir, itu harus ada sedekahnya. Mengapa mesti ada sedekahnya? Orang sering bertanya Bapak Ibu, terutama orang Wahabi alias Wahaboy, sering bertanya apa dalilnya maulid. Mereka katakan haram, bid'ah. Jadi kalau orang bertanya apa dalilnya maulid, sama saja dia bertanya apa dalilnya bergembira akan hari kelahiran Nabi. Jadi ada riwayat yang sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5101. Dan tercantum juga dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Muttafaqun alaih. Bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah setahun matinya Abu Lahab laknatullah alaih. Jangan salah ngucap ini Pak. Kalau Abbas radhiyallahu an, kalau Abu Lahab laknatullah alaih. Jadi dalam mimpi Abbas bertanya, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, saya disiksa. Hanya saja diringankan siksanya atas saya khusus hari Senin. Matannya sahih, diakui oleh seluruh ulama. Abu Lahab berkata,
yukhaffafu anni kulla yaumisnain, diringankan azab kubur atas saya tiap hari Senin. Abbas kemudian bertanya, apa sebabnya? Dikarenakan waktu keponakan kita lahir, Muhammad, aku gembira dengan maulid Muhammad. Aku bergembira dengan kelahiran keponakan kita. Saking gembiranya, aku memerdekakan budak perempuanku. Nah, gara-gara gembira dengan maulid, Abu Lahab dibebaskan dari siksa kubur untuk hari Senin. Nah, ini kan Abu Lahab, Pak. Abu Lahab ini jelas-jelas musyriknya, jelas-jelas kafirnya. Saking sebelnya Allah dengan Abu Lahab, sampai-sampai terkenal di dalam Al-Quran. Makanya kalau pengen terkenal itu, Pak, jadi preman jangan nanggung, biar terkenal. Sekalian kayak Freddy Budiman terkenal, Anton Medan terkenal, Hercules terkenal. Sekalian aja, hebat sekalian. Kalau nanggung ini serem bener enggak, kaya belum, nanggung namanya. Kalau Hercules sekalian, sugih sekalian ya. Anton Medan sugih sekalian, tinggal tobat nantinya. Kalau kata orang, mending jadi mantan preman daripada jadi mantan ustad. Kalau mantan ustad bingung nyeramahinnya, dia lebih ngerti. Tapi kalau mantan preman, dia tahu dia dulu salah. Makanya mending mantan preman. Ada juga sih yang ngomong, mending bau-bau ustad daripada ustad bau. Bener gak? Enggak enak orang nutup hidung. Cuman kalau ustadz bau, maklumin aja, mungkin jadwalnya sibuk. Makanya saya kalau ceramah pakai minyak wangi agak banyakan, takut baju saya apek. Di sayanya nggak apa-apa, tapi yang di samping yang nutup hidung nantinya. Balik lagi Bapak Ibu, Abu Lahab sangat terkenal, disebutkan di dalam Al-Quran, kita semua hafal. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan ini bahasa majazi. Tangan itu maksudnya perbuatan. Artinya gara-gara perbuatannya Abu Lahab binasa. Wa tabb, dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya bagi Abu Lahab hartanya dan perniagaannya. Karena begini, Abu Lahab ini ngeyel, Pak. Waktu ngeyel kata Abu Lahab, kalau memang ada neraka seperti yang dikatakan Muhammad, maka akan aku tebus neraka dengan hartaku, akan aku tebus neraka dengan bisnis dan perniagaanku, usahaku yang banyak. Maka dijawab oleh Allah, ma'aghna anhu, tidak ada manfaat baginya, maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, dan perniagaannya. Makanya yang sugih-sugih, yang kaya-kaya jangan sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. At-takabburu minal aghniya'i qabih. Orang sugih sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong
tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Ya kalau datang ke sini, jadi nggak bisa kita banggakan, nggak bisa kita sombongkan. Harta kekayaan tidak dibawa mati, perniagaan tidak bisa menyelamatkan. Saya selana dzatal lahab. Maka Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka. Saya selana ron. Ini pakai sin litanfis. Artinya Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Banyak preman, Pak, tapi belum tentu masuk neraka. Freddy Budiman belum tentu loh masuk neraka. Apalagi dia sudah tobat kan. Hercules sudah tobat. Preman-preman besar yang lain, Anton Medan bikin masjid banyak, mantan preman. Preman-preman belum tentu masuk neraka, tapi Abu Lahab pasti masuk neraka. Karena bahasa Quran itu sudah informasi resmi dari Allah Ta'ala. Dan masuk nerakanya dzatal lahab, berupa api neraka yang bergejolak, api neraka yang menyala-nyala. Makanya disebut Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang mukanya menyala, orang yang mukanya memerah. Maka di sini yang mukanya merah-merah panggil aja Abu Lahab. Yang merah-merah itu. Oh, nggak ada ya, Pak? Di sini perasaan agak gelap semua kayaknya ya. Mending gelap, Pak, daripada merah menyala. Abu Lahab dipanggil Abu Lahab kan karena mukanya menyala, memerah-merah, kayak muka Dajjal. Bukannya Abu Lahab itu. Makanya masuk neraka dzatal lahab, neraka yang bergejolak, neraka yang menyala-nyala. Dan ternyata yang masuk neraka ini bukan cuman Abu Lahab, wa mra'atuh, bininya juga. Hati-hati tuh, bininya Abu Lahab masuk neraka. Apa sebabnya? Hammalatal hatab. Gara-garanya bininya Abu Lahab membawa kayu bakar. Tak ulang lagi, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ini bahasa majazi. Yang nggak mungkin bininya Abu Lahab dari kayu bakar, Pak. Orang sugih itu. Ya anak buahnya, budak sahayanya yang nyari kayu bakar. Apa sih yang dimaksud dengan hammalatal hatab? Bininya Abu Lahab ini biang kerok, biang gosip, biang nyinyir, biang fitnah kompor. Ada kompor nggak di sini? Ada kan? Berhubung di zaman Nabi nggak ada kompor, adanya kayu bakar, maka nyebutnya hammalatal hatab. Coba kalau zaman Nabi sudah ada kompor minyak, udah ada kompor gas, mungkin ayatnya nyebut kompor gas itu. Karena belum ada kompor, maka nyebutnya kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini biang gosip. Tahu gosip nggak? Digosok makin Bu, suka ngegosip nggak? Enggak. Suka sih enggak, Bu, cuman hobi. Woi, kalau sudah ngegosip serunya bukan main. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa ya obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang, Bu. Kalau ibu-ibu pengen ngegosip, silakan ngegosip sepuas-puasnya, ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian, ngadep dinding. Kata anaknya ngintip, kapan mak gua gila ya? Ngegosip kok sendirian. Jadi balik lagi, istrinya Abu Lahab ini biang gosip, biang fitnah, biang adu domba. Makanya hati-hati Bapak Ibu, Bapak-bapak juga hati-hati dengan informasi yang belum tentu benar.
Kadang-kadang begini, nggak perlu mempertanyakan itu benar atau tidak. Kalau informasi itu negatif, jangan dibagikan. Karena kalau kita nge-share pakai WhatsApp, kita bagikan, kita share kemana-mana, kita akan kena dosa jariyahnya. Kalau benar itu namanya gosip, kalau enggak benar itu namanya fitnah, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hati-hati, percuma sholatnya, percuma puasanya, percuma zakatnya, jadi sia-sia naik hajinya gara-gara lisannya alias cangkemnya. Makanya man somat naja, yang pandai menjaga lisan maka dia bakal selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat. Allahumma amin. Nah Bapak Ibu, maksudnya kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir musyrik diringankan siksa gara-gara maulid, apalagi kita musyrik tidak, Abu Jahal bukan, Abu Lahab juga bukan. Maka saya doakan Bapak Ibu yang hari ini merayakan maulid dan yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah maulid, saya doakan di akhiratnya masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin. Pokoknya semua yang sedekah walaupun cuma 2.000-an ya, yang 2.000, yang 2.000, 10.000, 20.000, yang sedekah jeruk, yang sedekah kacang, jagung, pisang muli, silakan Pak dimakan kacangnya. Nggak usah malu-malu, guys. Silakan Pak Lurah dimakan Pak Lurah. Saya doakan Pak Lurah jadi camat, habis jadi camat jadi kepala dinas, alumni pesantren kan lebih bagus. Karena kalau alumni pesantren pasti yang diperhatikan juga pondok pesantren nantinya. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, gara-gara maulid hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Pak Babin Kamtib Mas, silakan masuk. Saya kemarin ketemu beliau pas pengajian di IPWK ya Pak, Ideologi Pancasila di Lengkung Langit ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, syafaat yang kita inginkan, saya mau tanya kita jujur-jujuran. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Ibu-ibu sama saya kira-kira banyak mana dosanya? Hah? Oh, bagus, ngaku namanya. Bagus, bagus. Man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak bicara siapa? Ibu-ibu apa saya? Ya saya juga banyak dosa, karena banyak ngomongnya. Tapi buat ceramah, kita semua banyak dosa. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, banyak betul dosanya. Ada yang gemuk nggak sih? Enggak. Banyak ya. Tapi yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, kurus karena keberatan dosa, cungkring badannya. Kita semua banyak dosa. Sekarang begini Bapak Ibu, nggak usah sok suci kita Pak, nggak usah sok suci. Yang namanya dosa udah kerjaan manusia, ya Pak ya? Itu manusia. Iyalah bapak-bapak ini kalau depan bininya ada istri di samping, cewek seksi lewat nunduk dia. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ada bene suci betul kayak malaikat dia. Coba kalau ibu-ibu nggak ada, dipelototin itu kurang. Manusia ngaku sama Bu. Kalau bahasa Jermannya gegoh gawoh, ya laki lah sama aja. Nah kita ini banyak dosa, itulah manusia. Kita punya salah, itulah manusia. Maka di akhirat nanti umat Nabi yang punya kekurangan amal, yang punya kelebihan dosa, nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Allahumma amin. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa
yang pasti dikabulkan. Cuman bedanya Nabi kita setiap kali diminta berdoa yang pasti dikabulkan, enggak jadi doa. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya. Maka sahabat nanya, "Ya Rasul, ngapa enggak jadi doa?" Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menunda doaku. Aku tabung jadi kredit poin. Kan ada istilah orang sekarang kredit poin ya Pak. Dan aku tukar di akhirat nanti sebagai syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya umatku bakal masuk surga semua tanpa terkecuali. Pokoknya ingat aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bakal masuk neraka, ingat ya, begitu di akhirat, ya Allah, saya pernah pengajian Rebo 12 Oktober 2022 yang ceramah Suparman, ya Allah, ingat betul saya. Kata si Suparman itu, kalau kami maulid maka kami akan mendapatkan syafaat. Ngadu nanti, ngadu di akhirat Bapak Ibu. Semua umatku tanpa terkecuali dapat syafaat, kata Nabi. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang mati dari umatku ketika saat matinya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Saya ulangi lagi, yang ketika matinya tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Yang penting jangan musyrik aja Pak. Kalau cuman kekurangan amal, Nabi diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Nah kita ini sudah rajin maulid, pengajian juga rajin. Rajin kan Bu pengajian? Pengajian juga rajin Bapak Ibu. Saya doakan mudah-mudahan kita semua di akhirat bertetanggaan dengan Nabi. Kalau boleh milih, nanya ibu-ibu aja lah ya. Kalau boleh milih Bu, di akhirat nanti minta tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Tahu Jupe ya Bu? Julia Perez almarhumah. Ada yang nanya, Pak, kok Jupe sih perumpamaannya? Ya karena Jupe sudah mati Pak, makanya saya ambil Jupe pilihannya. Tentunya kita ingin tetanggaan sama Nabi. Kalau kita tetanggaan sama Nabi, tergaransi di akhiratnya masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam, yang gak enak kalau Jupe masuk neraka. Ya kita yang gak enak, kalau Jupe mah enak-enak aja lah. Waktu dikejar api neraka nyanyi dia, is okay wae aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan? Cuman kalau ngomongin orang yang sudah meninggal, jangan yang jelek. Yuk kita berbaik sangka, mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Loh kok saya ngedoain begitu? Saya punya alasan Bapak Ibu. Jupe itu meninggal dalam keadaan sakitnya tidak sembuh, kena kanker parah. Orang yang mati dalam keadaan sakit, sakitnya tidak sembuh, maka dia dimatikan tanpa dosa sama sekali. Tolong kabarkan ya Bapak Ibu, kalau punya saudara yang sakit, stroke umpama, cuci darah umpama, diabetes misalnya, udah stroke, bengek, mulut pengot, bini cerewet ya, umpama, kasih tahu Pak, kasih tahu sama yang sakit itu, jangan kecil hati, yang bersangkutan akan mati tanpa dosa. Makanya Jupe itu kan kena kanker, rontok rambutnya, maka kemungkinan besar Jupe mati tanpa dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, uang pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam.
Makanya kalau bisa Bapak Ibu nih tiap 40 hari sakit pala. Sebulan sekali pening pala, Pak. Ya kalau nggak tahan antem bodrek, antem parame, nggak mempan oskadon, nggak apa-apa. Apalagi tanggal tua, pening betul pala nih, nggak jadi masalah. Sakit kepala menghapus dosa. Makanya hati-hati cangkemnya kita. Jangan sampai kalau ngelihat orang susah, oh itu azab. Ingat Bapak Ibu, umat Nabi tidak akan diazab, tidak akan diazab. Semua masalah yang dialami oleh umat ini bukan azab, tapi penghapus dosa-dosa. Paling banter katakanlah dia mendapatkan peringatan dari Allah, bukan azab. Makanya Bapak Ibu, mendoakan azab buat orang lain itu termasuk su'ul adab. Sekali lagi, mendoakan agar orang lain mendapatkan azab itu termasuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, hati-hati dengan cangkem. Saat kita mendoakan keburukan untuk orang lain, maka malaikat mengatakan walaka bimithal, engkau akan seperti yang engkau doakan. Makanya tetangga doakan yang baik-baik saja. Lihat tetangga sebelah rezekinya lancar, doakan, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya kebeli mobil. Kata malaikat, kamu juga kebeli mobil. Nanti Allah kasih kita kendaraan. Ini mah enggak. Tetangga beli mobil panas, paling juga nyicil. Enggak lama ditarik sama leasing. Kok senep sih hatinya? Enggak seneng sama orang lain senang. Ciri orang baik itu senang melihat orang lain senang, ikut susah ngelihat orang lain susah. Itu ciri orang baik. Tapi kalau dibalik, susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah, berarti kita belum baik. Lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Nggak enak hidup kayak gitu, nggak enak. Doakan yang baik-baik saja. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi ini dipersiapkan Allah sejak awal. Beliau dipilihkan ruh yang terbaik, Nur Muhammad. Dipilihkan bibit terbaik, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dipilihkan rahim terbaik, rahim Sayyidah Aminah. Dipilihkan waktu kelahiran terbaik, waktu subuh Senin 12 Rabiul Awal. Nabi lahir dalam keadaan tengkurap. Ya iyalah, kalau tengadah keselak air ketuban. Dalam keadaan tengkurap, begitu brojol langsung sujud. Ini hebatnya Pak. Brojol langsung sujud. Begitu digendong oleh kakeknya, beliau sudah dalam keadaan tersunat, sudah disunat. Jadi jangan bertanya lagi, Ustadz, waktu Nabi kecil yang nyunat mantrinya siapa ya? Kok nanya mantrinya lagi? Udah sunat Nabi kita itu. Kemudian setelah melahirkan, ditawarkan siapa yang mau menyusuinya. Orang nolak semua. Karena ngapa? Takut nggak dibayar. Beliau anak yatim, yang nerima cuma satu, wanita yang paling solihah di zaman itu, yakni Halimatus Sa'diyah. Disusui, dibawa ke kampung. Nabi nggak tinggal di kota, karena kota sudah banyak tercemar dengan kebiasaan jahiliyah. Bawa ke kampung sampai umur 4 tahun, lalu dihantarkan ke ibunya di usia 5 tahun. Sebelum tinggal di Mekah, maka dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril, diambil hatinya oleh malaikat Mikael, dicuci. Ini bahasa agama namanya sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Artinya Pak, persiapannya luar biasa. Kan tugasnya disalah nanti umur 40 tahun. Maksudnya begini Bapak Ibu, Nabi aja begitu persiapan, apalagi kita punya anak. Pengen punya anak yang takwa, pengen punya anak yang soleh, nggak ujuk-ujuk ge. Harus ada persiapan, terutama 0 sampai umur 5 tahun. Kelakuan orang tua dijaga.
Ingat pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya, kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Hati-hati makanya Pak, laku kita tuh nurun ke anak. Makanya kalau nggak sanggup ngajar anak di rumah, ya gimana di rumah kerjaannya nonton TV, main HP. Kalau nggak sanggup kita ngajar anak di rumah, kirim ke pondok pesantren. Cocok apa cocok? Ya nggak main HP dia kalau di pondok Bapak Ibu. Ya jangan tanggung-tanggung lah kalau ngirim anak ke pondok, langsung Jawa Timur, Lirboyo, Jombang, kejauhan Jawa Tengah, masih kejauhan Jawa Barat, masih kejauhan Banten, masih kejauhan Lampung, masih kejauhan Bandar Lampung, masih kejauhan Sumber Agung. Pesantren Keyu Lulu, kirim anak kita ke pondok, ditegain biar anaknya jadi anak yang pintar sekaligus benar. Tetap nggak mau mondok, jangan kecil hati. Anaknya jangan dipaksa Pak, dipaksa-paksa juga takut kabur nanti kan. Oke, nah kamu nggak mondok, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, unilah. Tapi ngaji ya nak, anterin ke guru ngaji, jangan suruh berangkat sendiri. Ini anak suruh berangkat sendiri, guru ngaji nanya, kamu anak siapa? Anak bapak. Emak kamu siapa namanya? Ya mama. Emak jelas kata orang Lampung. Anak siapalah ini nongol. Enggak berkah yang kayak gitu. Yang barokah itu antar anak, abi, umi, ustad, ustadzah, pak yai, bu nyai, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin kami nggak tersinggung. Bikin kesepakatan. Kalau dia bandel ngelawan, gebuklah pantatnya, kami ikhlas orang tua. Jangan diaduin ke polisi malahan ya. Masa guru ngajinya dipidana? Tidak barokah ilmunya nanti. Jadi kalau dia nakal bandel, gebuk pantat, kami ikhlas. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan. Gak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya itu lah, bebel banget. Sekarang kita bikin komitmen lah Bapak Ibu. Kalau anak tuh goblok jangan dimarah Itu keturunan itu. Itu nurun gen, kalau nggak bapaknya emaknya itu Pak. Makanya kalau kata kiai saya, pada dasarnya nggak ada orang goblok lah. Yang ada itu orang malas. Karena segoblok-gobloknya manusia, kalau rajin pintar juga. Sepintar-pintar manusia, kalau goblok, kalau malas ya goblok juga. Makanya sabar dalam mendidik anak-anak kita. Malah kalau kata Gus Baha, kiai-kiai besar ya Pak, yang menjadi muassis pondok pesantren, itu yang nggak pinter-pinter di pondoknya. Karena mengapa? Yang nggak pinter-pinter itu malah pulang kampung, nggak berani tinggal di kota, nggak pede Pak, kalah bersaing, maka pulang kampung. Tapi di kampung dia paling pinter, yang lain goblok semua. Maka karena dia paling pinter ngajinya, paling pinter mimpin tahlilnya, paling pinter ngulang kitabnya, ada yang wakaf tanah, ada yang hibah pekarangan, bikinlah pondok pesantren gede akhirnya. Temennya yang pinter tinggal di kota masih ngontrak. Nah yang geblek-geblek katanya pulang kampung jadi muassis pondok pesantren. Pondok pesantrennya gede. Makanya Bapak Ibu, ilmu itu bukan karena pintar atau tidak, tapi karena barokahnya atau tidak. Kirim anak ke pondok kalau mau, kalau nggak mau yang ngaji. Tapi kalau bisa ke guru ngaji itu jangan milih yang gratisan Ini mah nggak disahriyahi 20.000 aja ngamuk ngomel kemana-mana. Guru ngaji digosip-gosipin. Malah yang hebat itu Pak Yai ini DP-nya 5 juta. Di Sumber Agung ada nggak DP TPA 5 juta? Kiamat kalau ada. Makanya saya cocok sama pernyataan orang di media sosial. Artis dibayar mahal, tapi kelakuannya malah nggak bisa jadi contoh, ngerosak moral bangsa. Oknum ya.
Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji, tambah murah. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada ceritanya itu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bersuudzon dengan guru ngaji. Mudah-mudahan anak-anaknya barokah ilmunya. Allahumma amin. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal ibundanya wafat meninggal dunia. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek Abdul Muthalib wafat meninggal dunia. Umur selawek tahun 25 Nabi menikah. Nah ini kerennya. Nabi itu bujang ting-ting usia 25 nikah sama janda umur 40 tahun. Ada janda gak umur 40 di sini? Kalau ada mau kita cariin soalnya jodohnya 40 tahun, Pak. Dan itu geger. Kalau kata nyanyian itu apa? Geger geden. Geger Mekah itu. Karena orang Arab jahiliyah tidak pernah menikahi janda untuk istri yang pertama. Dan selain janda umurnya kan jauh. Cobalah bapak-bapak punya anak bujang ganteng pinter umur 25, pulang ke rumah minta nikah sama janda umur 40, ngasa golok bapaknya, nangis emak-emaknya ini, nggak pulang upah sunatan, Bu. Bener itu. Ini zaman modern loh, Pak. Kebebasan bagi anak. Zaman modern saja Bapak Ibu asing bujang nikah sama janda umur 40, apalagi zaman Arab jahiliyah. Nabi menikahi Sayyidah Khadijah, lalu dibawa ke depan Ka'bah, lalu Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah wahai Khadijah, saya bersumpah, kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya berdasarkan sunnah Nabi, bapak-bapak, boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh bapak-bapak poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah, tepuk tangan, silakan. Kata bapak-bapak, bini saya gak mati-mati, Ustaz. Pak, kalau pengen bininya mati duluan, makanya nyari bini jangan yang muda, yang tua-tua. Kan Nabi begitu. Ternyata ditunggu-tunggu kok nggak mati-mati ya. Malah lakinya mati duluan. Allahu Akbar. Yang namanya di dunia ini lebih banyak janda daripada duda. Betul nggak, Bu? Mengapa lebih banyak janda daripada duda? Karena memang laki-laki pasti mati duluan. Mengapa laki-laki banyak mati duluan? Karena dibunuh sama bininya. Gimana cara ngebunuhnya? Dikasih cicilan. Makanya Bu, kalau biar bapak-bapak ini panjang umur, jangan banyak-banyak cicilan ya Bu. Kan benar kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Makan kacang itu, Pak. Jangan takut asam urat ge. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ini mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi ya. Ini balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah wafat meninggal dunia, dan beliau menduda 3 tahun. Kalau saya jujur Pak, 3 tahun menduda nggak sanggup. Kalau kata orang Palembang, buruk barang tergantung. Ini nggak bangun, enggak, kata orang Palembang, ada nyanyiannya Pak. Jangan dulu seuzon, apa buruk barang tergantung? Kaos lampu, Petromak. Iya juga kan. Lalu Nabi menikahi istri kedua. Istri kedua Nabi namanya Saudah, orang Jaseng. Kata orang Jaseng Saudah, Pak. Saudah itu istri kedua Nabi. Waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya saya cuma menyarankan dengan sahabat saya Kiai Lu'lu,
Kalau pengen kawin lagi, cari yang umur 60. Itu ibarat mobil mogok itu. Ibarat barang udah mau copot semua onderdilnya. Memang ada khilafiyah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Saudah ini istri ketiga setelah Aisyah. Ada yang mengatakan istri kedua. Saya ngambilnya kedua, karena ngapa? Wong Aisyah juga setelah dinikah nggak bersama Nabi. Belum boleh diapa-apain soalnya Pak. Maka istri kedua. Dan Saudah karena sudah lanjut usia, giliran malamnya tidak diambil, dihibahkan kepada Aisyah. Ya udah tua lah, mau gimana lagi? Itulah Nabi kita. Baru menikahi Sayyidah Aisyah, itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi adalah laki-laki yang paling memuliakan istri. Baik, kita masuk ke dalil dulu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mulai sekarang Bapak Ibu, ukuran orang yang beriman, ukuran orang yang bertakwa bukan penampilan. Bukan karena udeng-udengnya judut pelapon, bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena jubahnya nyengser di tanah, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, tapi orang bertakwa atau tidak, imannya baik atau tidak tergantung akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Tuh, dengerin bapak-bapak. Bapak-bapak ini baik nggak sih sama ibu-ibu? Hebat. Sayang nggak, Bu? Pak. Padahal ibu-ibu ini terpaksa lah jawabnya itu. Ngempet rasa ya, demi kehormatan suami Pak Ustadz. Ngomongnya sayang aja, baik aja, padahal di rumah makan hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Mana hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Tuh Pak. Makanya wanita Indonesia wanita terhebat sedunia internasional. Terhebat Pak. Orang Amerika kalau selingkuh, laki selingkuh, bini selingkuh. Itu orang Amerika Pak. Orang Eropa, laki nakal, bini ikut nakal. Orang Turki, laki pacaran, bini pacaran. Orang Indonesia mantap. Ibu-ibu setia kepada suami. Itu luar biasa wanita-wanita Indonesia ini. Makanya bapak-bapak baik-baiklah sama istri ini. Istri capek masak, capek nyuci, yang ramah ya Pak. Mama, agak drama dikit kan. Mama capek, mama masak, capek, mama nyuci. Papa doakan semoga mama masuk surga, amin. Pan semangat ya Bu, walaupun cuma doa. Istri bikin kopi, makasih ya Mas sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Tambah semangat. Wayahnya dapat rezeki ya Pak. Panggil istri, Mama. Cara di Sumber Agung Mamah kan? Ya jangan Mama ge Pak, katro amat. Mama. Ibu-ibu manggil, ada apa Papa? Sini dulu. Aneh, kirain mau kena marah kan? Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Ambil 15 juta. Jeleger banting. Kaget istri, ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat bayar listrik, beli beras, beli ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan mobil. Cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada sisanya. Ya kalau ada sisanya silahkan ambil sama Mama. Alhamdulillah senang istri. Nggak berhenti sampai di situ. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama.
Jadi Bu 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Aduh, ngimpi kok judut langit Bu. Ya boleh dong Pak, kalau ada ndak masalah. Suami yang baik itu yang memuliakan istrinya. Mudah-mudahan bapak-bapak tambah sayang sama istri. Allahumma amin. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menunaikan ibadah, menunaikan tugas maksud saya sebagai penyampai risalah. Ya kalau jadi nabinya Pak, belum jadi apa-apa masih Nur Muhammad. Beliau sudah kekasih Allah. Beliau sudah Nabiullah, tapi tugas risalah baru diemban umur 40 tahun. Dan saya ingin kasih catatan. Dakwah Nabi itu dakwah yang rahmatan lil alamin. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang tabbu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dikarenakan rahmat dari Allah lintalahum, engkau bisa bersikap ramah, lembah lembut dengan mereka semua wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, memaki-maki, berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur dari sekeliling. Ingat, hati-hati Pak, kayak saya penceramah, para ustadz, para dai, para khotib, para kiai, hati-hati mendakwahkan agama dengan kasar. Karena boleh jadi orang gagal mendapat hidayah, orang menjauh dari kebenaran hanya gara-gara para pendakwah mendakwahkan agama secara kasar. Hati-hati. Ini ada orang ceramah isinya maki-maki, isinya ujaran kebencian, isinya marah-marah. Tidak boleh yang kayak gitu itu. Karena ngapa? Dia bisa menjadi mahjub, sesuatu yang menutupi kebenaran itu sendiri. Nah, Nabi dakwahnya santun, penuh dengan tata krama. Baik, yang berikutnya usia 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Mampir ke Kuba, mendirikan masjid. Cuman jangan dikira masjid Nabi itu mewah ya Pak, yang nggak ada beton-betonnya, batu dikelilingin saja. Maksud saya begini, betul peradaban umat ini dimulai dari masjid, tapi mbok yau berhentilah dulu umat Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Jadi Islam ini nggak boleh kehilangan kepedulian dengan sesama. Saya membaca tulisan orang di media sosial. Ini teguran buat saya Bapak Ibu. Teguran buat kita semua. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok apa cocok? Saya ditegur orang Pak, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Dakwah sebenarnya bukan karena di mimbar, bukan di panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Tak pikir-pikir iya juga Bapak Ibu. Dakwah ini kalau pas megang mikrofon udah ketahuan. Selesai ceramah disangoni. Walaupun saya ini begini Pak, disangoni alhamdulillah. Enggak juga, ya kebangetan lah. Udah capek bengak-bengok kayak gini Pak, masa nggak disangoni ya? Ya artinya Bapak Ibu udah ketahuan kalau dakwah kayak gini udah ketahuan Pak. Jangankan ceramah, jangankan di atas mimbar dan panggung, uang khutbah Jumat aja di Bandar Lampung ini disangoni.
Saya Jumatan itu 52 Jumat udah full. Karena saya menganut fikih, Pak, mukim itu sekota. Kalau yang nganut fikihnya mukimnya satu masjid aja, ini nggak bisa kemana-mana. Karena saya menganut paham mukim saya itu sekota. 52 masjid. Coba dihitung Bapak Ibu. Sebulan 4 kali 5 kali khutbah. Satu masjid, maaf betul ini Pak ya. Satu masjid nyangoni 500.000. Dulu mas saya disangoni khutbah itu 150 loh Pak. Kok sekarang gope ya? Pada saya khutbah cuma 7 menit. Allahu Akbar, apalah maksudnya takbir masjid? Ya mau lah wong duit ini. Mau mah mau. Tapi kalau saya ditegur orang ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, saya tidak tersinggung Pak. Benar itu. Saya nggak tersinggung. Jumatan itu fardu loh Pak. Fardu kan? Bukan orang ngundang kita kan? Wong kita pasti Jumatan kok. Tetapi diganti dengan uang. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita berbagi. Ada yang nggak bisa bayar daftar ulang sekolah, tetangga kita. Ada yang nggak bisa bayar sahriyah di pondok pesantren. Ada yang nggak kebeli beras. Yuk kita berbagi. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Pak ya. Orang Indonesia ini banyak yang kaya Bapak Ibu, tapi mentalnya miskin. Ingat kalau kata Pak Lurah tadi, nanti bentar lagi BPS, Badan Pusat Statistik, akan survei. Survei ini juga terkait dengan daya ekonomi, kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Awas jangan ngaku-ngaku melarat yang kaya-kaya itu. Ini mobilnya disumputin di ladang, motornya taruh tempat tetangga, rumahnya dijelek-jelekin. Jangan Bu, itu nggak boleh yang kayak gitu mah. Harus apa adanya. Gaji 5 juta ngakunya 500.000, kan bohong. Apa adanya kita ini. Orang Indonesia ini begini Bapak Ibu, orangnya kaya-kaya tapi banyak yang bermental miskin. HP-nya Android semua. Ya Pak ya, HP Android semua. Kemana-mana selfie, ke lengkung langit selfie, ke Mutun selfie, pengajian selfie, kondangan selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini jangan-jangan pusatnya lagi ya. Yang penting Pak RT loh Bu, diomelin sama tetangga, payah RT-nya, saudara dia semua yang kebagian, kita mah enggak bisa tidur Pak RT gara-gara digosipin tetangga. Akhirnya Pak RT mikir, besok saudara jangan dikasih, biar orang lain semua dikasih. Begitu orang lain dikasih, saudaranya enggak, ribut saudara, enggak guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Pas hajatan enggak ditegur Pak RT, pening, bingung Pak jadi RT itu bingung. Saya menganalisis Pak, BLT itu banyak nggak tepat sasaran. Banyak orang nerima BLT bukan buat bayar, bukan buat beli beras, tapi nerima BLT malah ganti HP. Ini fakta loh. Kadang-kadang rumahnya gedong tapi masih nerima PKH. Ya Pak ya. Nah ini fakta. Mentalnya miskin. Nah itu yang nggak boleh. Nanti dimiskinkan Allah betulan loh. Oke, dikit lagi, udah mau asar ya. 63 tahun kita loncat. Umur 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 juga. Jadi Nabi kita itu Bapak Ibu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Beliau diwafatkan di hari kelahiran, makanya nurun ke umatnya. Rata-rata umatnya juga akan dimatikan pada hari kelahirannya masing-masing. Ada nggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Rabu? Kalau ada siap-siap. Ini Rabu ini. Belum habis hari Rabunya, jangan-jangan habis dari sini. Namanya ajal kan. Walaupun ada juga yang lahir Senin mati Kemis, tapi kan rata-rata orang akan dimatikan pada hari kelahiran. Maka sirani hari kelahiran masing-masing. Ya kalau hari kematiannya, Nabi singkat cerita dicabut nyawanya pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki.
Makanya melengkung. Orang yang telapak kakinya sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, jangan-jangan gak lama lagi nih. Kan begini Bapak Ibu, rumusnya ya, mati itu pastinya kapan, wallahu a'lam. Itu urusan Allah soalnya. Tapi alamat mati Allah kasih. Contoh begini Pak, orang yang mau mati, makan apapun hambar. Bisa ngetes pakai jagung itu. Kalau jagung itu dimakan udah hambar, gak lama lagi mati nih kayaknya. Kalau masih manis, panjang umur. Bahkan bapak-bapak ngudut nih, kalau ngudut asapnya nggak ngebul lagi, 3 hari lagi mati tuh, nggak lama. Tapi kalau masih ngebul panjang umur itu, bisa dites. Orang yang sudah mau mati, tulang belakangnya lepet. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Diselipkan tangan nggak bisa lagi. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kalau sudah miring betul, tapi kalau masih bisa tegak panjang umur. Beliau langsung tegak coba. Takut betul beliau, kakek kita ya. Allahu Akbar. Jadi tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di pusar, begitu nyawa Nabi sampai di dada maksud saya. Nabi kemudian bersabda, usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Enggak muluk-muluk Pak jadi orang Islam itu. Wasiat Nabi ketika wafat, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh usalli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuh. Istri nyusul habis mandi wajib. Kata istrinya usalli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan jam 9 sholat subuhnya. Anak kita niru apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Ittaqun nisa. Kata Nabi, hati-hati akan wanita. Loh kok perempuan yang disebut? Karena wanita kebanyakan masuk neraka. Apa sebab wanita masuk neraka? Karena kurang syukur dengan suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Awas kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis. Jijai bajai najong teralalah. Bu, mau masuk surga enggak? Syukur. Tapi saya enggak mau nakutin ibu-ibu lah. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga. Iya, ini taat suami. Tapi gampang juga masuk neraka, tak ajarin. Kalau pengen masuk neraka, ngelawan lah sama suami. Suami lagi tidur ya Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Enak jadi perempuan itu. Gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Beliau kemudian mengucapkan kalimat as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, ummati, ummati. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, dan dimakamkan pada malam Rabu. Ini hanya untuk jenazah Nabi. Boleh tertunda pemakamannya
dari Senin ke malam Rabu dan dimakamkan di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu, kalau memang sayang sama suami, nanti kalau bapak-bapak ini mati, kuburkanlah di kamar ibu-ibu masing-masing. Sorry kata emak-emak, hidup nyusahin, mati juga masih nyusahin. Itulah Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan maulid hari ini sekaligus kita ngehol juga di surga nanti kita bertetangga bersama Nabi. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.